Akhirnya nemu film bagus yang layak tonton di bioskop. Home Sweet Loan. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Halo, ketemu lagi bersama saya Bayu. Kali ini kita akan membahas film Home Sweet Loan. Home Sweet Loan disutradarai oleh Sabrina Rochelle Kalangi, yang film sebelumnya saya suka sekali, judulnya Noktah Merah Perkawinan. Film Home Sweet Loan ini bergenre drama tentang struggle-nya Gen Z Sandwich Generation yang mencoba mencapai mimpinya membeli rumah. Film dibintangi Yunita Siregar, Derby Romero, Ari Wahab, Ayu Sita. Setelah digempur film-film horor, komedi, drama religi, kali ini ada film drama yang mudah-mudahan bisa meramaikan khazanah perfilman Indonesia. Film bercerita tentang Kaluna, seorang Gen Z, pekerja kantoran kelas menengah yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya dan kakak-kakaknya yang sudah menikah. Ada dua kakaknya sudah menikah. Dia anak bungsu. Sebagai anak bungsu nih, Kaluna kebagian disuruh-suruh cuci piring, beli apalah gitu di warung, keperluan apa. Ya, sebagai anak bungsu dia paling nggak dianggap di rumah. Padahal rumah itu ya dia ya sebagian besar yang membiayai, karena kakaknya kan sudah berkeluarga, udah punya anak-anak. Ada beberapa anak kecil di rumah itu, keponakan-keponakannya dia. Jadi mungkin orang tuanya dia juga menilai bahwa kakaknya lebih butuh duit, jadi semua minta duit ke si Kaluna ini. Orang tuanya juga udah nggak bekerja, jadi Kaluna lah practically yang membiayai rumah itu. Nah, karena ada anak kecil ya di rumah itu, juga membuat rumahnya berantakan ya, mainan di mana-mana. Nah, jadi si Kaluna ini kayaknya tergerak untuk bisa tinggal sendiri, punya rumah sendiri. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menabung dari gaji. Dia juga punya side hustle sebagai model. Dan dia juga gaya hidupnya dijaga banget. Nggak mau melakukan pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, supaya dia punya tabungan untuk bisa membeli rumah itu. Nah, si Kaluna ini bekerja di satu kantor ya. Dia punya 3 orang sahabat di kantornya itu yang nemenin dia kemana-mana. 2 orang cewek, ada Tanis yang diperankan oleh Risti Tagor. Terus ada Mia yang diperankan Vita Anggraini Ilham. Terus ada Danan yang diperankan oleh Derby Romero. Mereka ini kompak banget, jadi selalu mereka berempat nemenin si Kaluna ini house hunting ya, nyari-nyari rumah. Di awal film juga si Kaluna ini punya cowok, tapi kemudian putus. Nah, kurang lebih ceritanya gitu, menceritakan perjuangan Kaluna untuk menggapai mimpinya membeli rumah. Jadi apa sih motivasinya si Kaluna ini pengen banget dia beli rumah ya? Karena rumahnya udah tua tuh, rumah peninggalan engkongnya. Orang tuanya sendiri udah pensiun, dan selama mereka bekerja itu juga nggak bisa beli rumah sendiri, jadi tinggal di rumah milik kakeknya, mendiang kakeknya gitu. Nah, rumah makin sempit begitu anggota keluarganya makin banyak. Ada anak-anak yang membuat si Kaluna ini terpaksa menyerahkan kamarnya ke keponakan-ponakannya, sehingga dia harus pindah ke kamar pembantu. Nah, sebagai anak bungsu yang selalu mengalah, ini juga menjadikan motivasinya makin kuat. Itu juga andil orang tuanya, terutama ibunya yang memang kayaknya memanjakan cucu-cucunya ya. Jadi cucu-cucunya dimanjakan, dan mungkin anak-anaknya yang kakak-kakaknya itu juga dimanjakan. Jadi si Kaluna itu dipaksa mengalah di situ. Kemudian dia menabung untuk membeli rumah. Di sini mungkin banyak yang bisa relate ya, dimana mulai banyak anak-anak muda di kantor dengan level menengah ke bawah yang berjuang
membeli rumah. Apakah mungkin? Nah, ini si Kaluna menunjukkan bahwa dia perlu menjaga gaya hidupnya, dia perlu menabung, dia perlu mencari kerjaan di luar kerjaan utamanya. Nah, jadi dia benar-benar sebetulnya memberikan contekan gimana caranya anak-anak milenial dan Gen Z ini bisa membeli rumah di Jakarta. Dalam menggambarkan filmnya nih, Sabrina suka menggunakan style candid ya. Jadi kayak kamera itu mengambil gambar dari luar jendela rumah, luar jendela kereta, luar jendela busway, atau kayak mengintip dari depan busway ke belakang. Pokoknya ada celah-celah yang natural gitu, ditempatin kamera seperti seolah-olah ada yang ngintip. Jadi ini memberikan kesan real life ya. Jadi kayak ada orang yang berjuang, sedih, frustasi seperti yang ditampilkan tokoh Kaluna di sini. Production desainnya juga patut diacungi jempol. Mise-en-scène di rumahnya benar-benar berasa seperti rumah yang mereka tempatin. Jadi bukan kayak set film gitu. Jadi kayak mereka benar-benar tinggal di situ. Kamarnya benar-benar dia dibuat seperti kamar. Ya, untuk office juga niat memakai office yang benar-benar di building. Jadinya pastinya ini memberikan layer authenticity ya. Jadi kayak benar-benar di dunia nyata. Performa dari Yunita Sirgar benar-benar juga patut diacungi jempol. Jadi Kaluna ini menjadi sosok yang mengambil simpati penontonnya. Kita benar-benar care akan perasaan Kaluna gitu. Jadi pada saat dia sedih, penonton ikut sedih. Pada saat dia senang, penonton ikut senang. Saya beberapa kali mengeluarkan air mata pada saat adegan, bukan adegan sedih, jadi adegan bahagia itu menunjukkan bahwa scene demi scene yang di building sedemikian rupa itu pada puncaknya satisfactory gitu. Jadi kita sebagai penonton bisa ikut merasakan bahagianya si Kaluna di film ini. Derby Romero pun berperan cukup baik sebagai cowok Green Flag. Dan chemistry keduanya tuh kita bisa rasain, mereka cocok berdua. Film ini juga mengocok emosi ya, roller coaster. Jadi kita dibuat sedih, marah, ketawa, dan bahagia. Ada poin-poin komedi juga di film ini, terutama pada saat mereka house hunting. Jadi kayak mereka cari rumah, tapi rumahnya nggak sempurna lah, ada kekurangannya. Itu kelucuannya di situ. Juga pas menurut saya, nggak cringe. Nah, kalau mau mencari kekurangannya, mungkin ada di durasi yang mungkin bisa dipangkas berapa menit gitu, supaya nggak terlalu panjang. Tapi itu nggak sama sekali nggak mengurangi kenikmatan menonton. Tadinya saya berpikir ini film cocok untuk milenial atau Gen Z, tapi di teater tempat saya nonton itu malah banyak anak-anak usia sekolah. Saya rasa ini hiburan yang universal ya, siapapun bisa menikmati film ini. Saya pun sangat menikmati film ini skor saya. Nah, bagaimana kalian yang sudah nonton? Apakah sependapat dengan saya bahwa ini film bagus yang wajib tonton? Atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mohon di like videonya. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Salam.